Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin kembali membahas tentang sepak bola Eropa. Tentu saja dari English Premier League, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan. Yang pertama antara Arsenal versus Leicester yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 4-2. Dan yang kedua antara Chelsea versus Brighton yang juga berakhir untuk kemenangan Chelsea dengan skor yang sama 4-2. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Arsenal untuk sementara berada di peringkat nomor 3 dan Chelsea berada di bawahnya di peringkat nomor 4 di klasmen English Premier League. Selain itu juga, Arsenal adalah salah satu tim lainnya selain Manchester City yang belum terkalahkan, sedangkan Chelsea setelah kalah di pertandingan pertama musim ini dari Manchester City, belum terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Kalau setelah 6 pekan, tentu kita belum bisa menyimpulkan apakah dua klub ini akan bisa bersaing di papan atas. Tapi satu hal yang pasti, bahwa dua klub ini bermain sepak bola menyerang. Dan sebetulnya Arsenal dan juga Chelsea punya masalah yang sama, yaitu conversion rate dari peluang-peluang yang bisa mereka ciptakan di setiap pertandingannya. Karena seharusnya Arsenal itu tidak perlu membutuhkan waktu sampai masa injury time untuk bisa mencetak 2 gol ke gawang Leicester. Karena begitu banyak peluang yang bisa mereka ciptakan. Dan Chelsea juga seharusnya bisa menang dengan mencetak jumlah gol yang jauh lebih banyak. Bisa saja Chelsea menang dengan skor 7-2. Tapi ya udah, yang penting bisa meraih kemenangan. Jadi saya nonton teman-teman 2 pertandingan ini semalam, walaupun satu pertandingan saya harus nonton di televisi dan satu pertandingan lainnya dari HP saya. Tapi saya memang ingin menonton 2 pertandingan ini karena kita tahu Brighton juga adalah tim yang tidak mudah dikalahkan. Sedangkan Leicester adalah tim yang kadang-kadang juga bisa membuat kejutan, walaupun kita tahu dari segi materi pemain yang mereka kalah dari Arsenal ya. Tapi pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Arsenal versus Leicester City. Yang menarik dari starting lineup, Mikel Arteta tidak melakukan satupun perubahan. Artinya ini adalah starting lineup yang sama yang turun di pertandingan lawan Manchester City, yang pada saat itu Arsenal kemasukan gol di masa injury time, tapi kali ini Arsenal bisa mencetak 2 gol di masa injury time. Jadi saya melihat dari permainan Arsenal, Bukayo Saka adalah key player, bahkan menurut saya dialah man of the match dari pertandingan ini karena dia adalah pemain yang paling banyak memberikan umpan kunci. Bahkan kita lihat dia adalah pemain yang paling sulit dikawal, dia adalah pemain yang juga bisa create banyak chances. Sedangkan saya melihat peran dari Kai Havertz, Trossard dan juga Martinelli sangat besar karena 3 pemain ini senantiasa bisa mencari ruang untuk bisa mencetak gol. Tapi yang menarik dengan absennya Odegaard, maka permainan dari Arsenal lebih terfokus untuk dibangun dari kedua sektor sayap dengan mengirimkan langsung crossing-crossing yang tajam ke dalam kotak penalti. Seandainya ada Odegaard, maka Odegaard adalah pemain yang akan sering muncul dari second line untuk juga bisa memantulkan bola atau juga menciptakan peluang agar bisa mencetak gol. Jadi gol pertama dari Arsenal terlihat jelas template-nya, bahwa bola diberikan kepada Saka seperti biasa, memang bola diberikan kepada Saka. Jadi jika di Chelsea ada yang namanya Cole Palmer, maka di Arsenal ada yang namanya Saka. Saka flick kepada Timber, Timber memberikan crossing. Nah, pada saat crossing ini masuk, sangat penting bagi pemain yang mendapatkan crossing ini mencetak gol. Dan dalam hal ini Martinelli mencetak gol. Padahal sebelumnya juga Martinelli mendapatkan chance, tapi gagal mencetak gol. Dan seharusnya Martinelli bisa mencetak hat-trick, karena total dia mendapatkan 4 peluang untuk mencetak gol. Tapi yang penting dia bisa membawa Arsenal unggul. Setelah itu memang Leicester tidak banyak lah ya peluangnya ya. Dan Trossard bisa mencetak gol setelah Martinelli memberikan umpan yang manja. Enak banget nih golnya dari Trossard ya, tinggal dia guyur saja. Dan Trossard bermain sebagai striker palsu cukup efektif, dan dia juga ditemani oleh Kai Havertz yang beberapa kali melakukan pergerakan yang berbahaya. Babak kedua, nah inilah yang saya khawatirkan. Kadang-kadang para pemain Arsenal tuh kehilangan fokus. Saliba kalau nggak salah yang membuat foul, kemudian ada free kick dan James Justin bisa mencetak gol pada saat Kai Havertz terlambat untuk menutup ruang. 2-1. Saya tetap feeling ya udahlah, ini kalau 2-1 yang mungkin berakhirnya 2-1 atau Arsenal menambah gol. Tapi di luar dugaan saya ternyata Leicester bisa menyamakan kedudukan. Dan disinilah kita melihat ada lapse of concentration atau ada hilangnya konsentrasi dari para pemain Arsenal karena mungkin keasikan menyerang pada saat Calafiori lupa menutup ruang, dan di tiang jauh ada yang namanya James Justin
yang juga terlambat ditutup oleh Trossard. Ya sebetulnya itu bukan tugas dari Trossard ya. Dan kemudian James Justin bisa mencetak gol. Dan setelah dua-dua, saya masih feeling seharusnya Arsenal bisa mencetak gol walaupun mereka membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mencetak 2 gol. Kan masuk ke injury time karena penjaga gawang dari Leicester ini luar biasa. Namanya Mads Hermansen. Ya, namanya Mads Hermansen dan dia memang adalah penjaga gawang yang banyak melakukan save. Total save dia 13. Dan di babak kedua saja dia mampu melakukan total 9 saves. Ini penjaga gawang asal Denmark. Jadi sebelumnya kita tahu Kasper Schmeichel juga pernah mengawal gawang dari Leicester yang kita tahu dia juga asal Denmark. Dan sebetulnya Leicester punya juga penjaga gawang yang senior yang sebetulnya merupakan menurut saya adalah titik lemah nih dari Leicester ya. Pada saat mereka degradasi yaitu Danny Ward ya. Memang dia usianya juga sudah 31 tahun. Tapi Hermansen ini luar biasa ya, seperti punya 12 tangan dia. Tapi akhirnya kita lihat bahwa setelah Nwariri dimainkan ya, kemudian Raheem Sterling. Jadi ini sebetulnya Arteta mulai kehilangan ide. Karena dia memainkan pemain di depan, tapi gak ada pemain juga yang bisa memberikan suplai bola dari tengah. Karena Partey dan Rice harus menjaga juga di tengah, jangan sampai kemakan counter attack. Jadi saya melihat nih tanpa Odegaard gak gampang juga bagi Arsenal untuk bisa create chances dari tengah. Jadi chances mereka lebih direct, berikan bola ke depan karena para pemain di depan punya kecepatan, tapi akhirnya ya udahlah gol bunuh diri itu dari Ndidi dari corner ya. Memang Arsenal biasa mencetak gol dari corner walaupun itu ada shooting dari Trossard dan Kai Havertz menurut saya beruntung bisa mendapatkan bola liar dan melengkapi kemenangan dari Arsenal. Ini kemenangan yang sangat penting bagi Arsenal agar bisa menjaga posisi mereka untuk tetap bersaing menjadi juara. Dan kita tahu Liverpool sementara ini berada di puncak klasemen. Jujur saya gak nonton pertandingan dari Liverpool, jadi saya tidak ingin membahasnya. Nah ini sekarang pertandingan kedua yang ingin saya bahas adalah pertandingan dramatis Chelsea versus Brighton. Nah teman-teman harus pahami dulu bahwa Brighton ini sebetulnya bukan tim yang lemah. Brighton ini biasa membuat kejutan. Dan sebelum lawan Chelsea mereka itu baru kemasukan 4 gol. Jadi untuk pertama kalinya Brighton itu kemasukan 4 gol dalam satu pertandingan. Dan Cole Palmer membuat rekor juga sebagai pemain pertama di Premier League yang bisa mencetak 4 gol dalam satu babak. Ini dia buat rekor nih. Memang sebelumnya juga dia pernah mencetak 4 gol bagi Chelsea musim lalu lawan Everton ya. Yang kalau nggak salah pada saat itu Chelsea menang dengan skor 6-2. Tapi pada saat itu dia ada juga mencetak gol di babak kedua. Dan secara total di Premier League saja, jika saya tidak salah, ya kalau saya salah silahkan kalian koreksi, jika saya tidak salah dia telah total mencetak 28 gol. Luar biasa pemain ini ya, padahal ini pemain buangan Manchester City. Apakah City menyesal membuang Cole Palmer? Kalau Pep Guardiola berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak menyesal karena memang dia tidak bisa memberikan menit bermain kepada Cole Palmer. Tapi di Chelsea dia melesat, luar biasa pemain ini. Dan saya pikir itu Chelsea itu tidak bisa create banyak chances lawan City karena Palmer tidak bermain di tengah sebagai second striker. Nah di pertandingan semalam Palmer ini bermain sebagai second striker. Inilah menurut saya adalah posisi ideal dia. Karena dengan bermain sebagai second striker dia punya keleluasaan juga untuk bergerak ke kiri atau kanan. Nah betul kan, saya lagi lihat line up dari Chelsea lawan City. Betul, Palmer bermain di kanan karena ada Enzo yang bermain sebagai second striker. Dan pada saat itu Lavia bermain bersama Caicedo. Tapi kali ini pelatih mereka Maresca yang kita tahu juga mendapatkan lah ya beberapa ilmu dari Pep, tapi permainan Chelsea jangan salah gak sama seperti Manchester City karena City fokus dalam ball possession tetapi Chelsea fokus dalam efektivitas, pressing dan bermain transisi yang cepat dengan mengandalkan yang namanya one touch passing, artinya satu sentuhan passing. Nah gak repot juga ya kita menganalisa permainan dari Chelsea karena flow of the attack itu terlalu cepat. Jadi di tengah para pemain Chelsea tidak akan terlalu lama menguasai bola. Nah betul kan, ball possession-nya saja Chelsea kalah dari Brighton. Bahkan di babak pertama ball possession Chelsea itu hanya 36%. Tetapi mereka bisa total mencetak 4 gol. Brighton bisa mencetak gol lebih awal karena ada kesalahan. Nah jadi Caicedo pun harus berhati-hati. Ngapain dia memberikan back pass kepada Colwill pada saat ada tekanan dari para pemain Brighton. Karena para pemain Brighton ini kan pintar melakukan pressing ya. Jadi pada saat Colwill coba untuk menghalau bola, ternyata ada kepanikan dan di sana kita lihat pemain dari Brighton bisa mencetak gol melalui sundulan kepala yang dicetak oleh Rutter. Ya, setelah 0-1 sebetulnya Palmer mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol, dua-duanya umpan dari Fernandes, yang satu terkena tiang tapi satu lagi di offside. Namun kemudian dia bisa menyamakan kedudukan setelah ada kesalahan kalau nggak salah dari Lewis Dunk dan Jackson memberikan umpan kepada Palmer yang bisa dia guyur dengan mudah 1-1. Jujur saya sudah feeling ini sekarang keran golnya kebuka karena Chelsea bermainnya free flowing attacking football. Apakah ini sebuah resiko? Jelas sebuah resiko, tapi asalkan
Caicedo gak error dan Enzo gak error, ya akan aman saja defense dari Chelsea. Karena Caicedo dan juga Enzo adalah first line of filter. Ya, first line of filter pada saat ada serangan dari para pemain tim lawan ingin masuk. Brighton coba bermain cantik, gak berlaku di Stamford Bridge. Ya, gak bisa bermain cantik. City bermain bagus karena itu adalah awal musim. Ini pelatih baru, dia membutuhkan waktu untuk menyatukan para pemain, dan Palmer bisa mencetak gol dari penalti. What a finish. Kemudian Palmer mencetak gol lagi dari free kick, luar biasa free kicknya. Dan Jadon Sancho, pemain yang dibuang oleh si paling keras, Erik ten Hag, ternyata memberikan assist lagi. Coba kita cek, sudah berapa assist dari pemain ini? Kalau nggak salah 3 ya. Nah betul, sudah 3 assist. Kenapa dibuang oleh ten Hag? Ya karena ten Hag si paling keras. Ya mainin aja tuh si Anthony, ya kan? Gasing atau apa tuh? Katanya gasing. Duta gocek ya. Nah jadi Palmer ini bisa mencetak gol dari free kick bagus, tapi sebelumnya Baleba bisa memperkecil ketertinggalan lagi-lagi karena kesalahan. Si Malo Gusto memberikan bola kepada Sanchez salah passing dan Baleba bisa mencetak gol, tapi kemudian itu dia Sancho memberikan umpan kepada Palmer, cakep sekali ini umpannya. Dan di babak kedua, saya agak bingung, Jackson ini seharusnya bisa mencetak hat-trick loh. Dia mendapatkan 3 peluang yang berbahaya, 3-3-nya umpan dari Palmer. Luar biasa Palmer ini. Dia dapat bola di tengah, langsung dia berikan umpan ke depan, dan ternyata itu bisa dipahami oleh Jackson. Dan Cucurella pun sudah mencetak gol, tapi memang dia sudah berada dalam posisi offside, so I think it's fair. Tapi Brighton tidak bisa banyak menciptakan peluang, namun Chelsea terlihat begitu galak. Walaupun possession Chelsea pada akhirnya itu hanya 41%, tapi mereka bisa menciptakan total 8 peluang yang berbahaya dan total 15 shot ke arah gawang Brighton. Artinya apa? Artinya Chelsea adalah tim yang sekarang dengan Enzo Maresca bermain sepak bola secara sederhana. Kalau ada para pemain tim lawan menguasai bola, tekan mereka pada saat dapat bola, cepat berikan bola ke depan, karena Chelsea punya kecepatan di depan. Walaupun saya masih kecewa dengan performa dari Mudryk, kembali saya katakan seperti yang saya katakan sebelumnya, Mudryk adalah pemain yang tidak berguna. Saya gak yakin dia akan bertahan lama di Chelsea, tapi Enzo harus memberikan dia kesempatan. Enzo pintar, dia menarik keluar pemain-pemain inti agar tidak ada pemain yang cedera, karena sebetulnya dari segi kedalaman skuad Chelsea tidak begitu baik. Jadi pemain-pemain inti dijaga kebugarannya agar nanti mereka bisa kembali bermain. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa Chelsea itu permainannya sekarang terlihat efektif dan juga mereka bisa mencetak banyak gol karena mereka adalah tim yang tidak terlalu lama menguasai bola, dan itu terbukti lagi di pertandingan lawan Brighton. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya berikan analisa, karena durasi dari konten ini juga sudah cukup panjang. Biasanya kalau durasinya panjang, kalian tidak akan terlalu lama mendengarkan bacotan saya, tapi bacotan saya adalah bacotan yang berkualitas. Maka itu saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 1.022.000. Thanks a lot, dan saya harapkan support dari teman-teman akan tetap konsisten. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Kenapa saya tertawa? Arsenal menang, bos. Senggol dong.